narasi yang mengatakan pantesan kiainya kaya-kaya, santrinya yang tidak kaya aja selalu memberi amplop. Apa yang sebenarnya nilai-nilai yang ada di kegiatan yang semacam itu? Dia itu menempatkan uang, dia itu bikin kapal. Ya. Dia itu menunjukkan santrinya bahwa kiai itu bekerja. Ya. Justru mengajar itu adalah sebuah misi yang non profit. Ya. Artinya hampir semua pemangku pondok pesantren pasti punya sumber dana secara mandiri. Terbukti mereka tidak pernah mengajukan proposal ke pemerintah, tidak pernah minta-minta kepada masyarakat gitu. Dan mereka selalu punya sumber ekonomi yang mandiri. Bertamu sama kiai karena melihat kiai itu kan rasa hormatnya ya. Telah memberikan segala sesuatu sebagai imbalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di podcast Ngopi di Sik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik, yang tentunya terus memproduksi video-video menarik, perbincangan yang berbobot untuk bisa disimak oleh netizen di Gersik. Hari ini sungguh sangat membahagiakan. Tamu kita hari ini termasuk makhluk langka karena memang yang bergelar profesor di Gersik masih bisa dihitung dengan jari. Dan tentunya ini akan menjadi perbincangan menarik. Sudah hadir di studio Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Aswadi Syuhada MAG. Beliau adalah Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Gersik. Assalamualaikum Pak Aswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama nggak ketemu, bertahun-tahun. Ya, ini kebetulan sahabat lama yang tidak mau berhenti belajar sehingga mereka profesor, saya masih begini-begini saja. Baik, Profesor Dr. Kiai Haji Aswadi Syuhada MAG lahir di Lamongan 1960, dosen di Winsah sejak 2009. Bidang keahliannya ilmu tafsir. Ya. Oke. Tahun 2011 ditetapkan sebagai dosen profesional sebagai dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Baiklah, pemirsa, hari ini kita berbincang tentang sikap PCNU Gersik terhadap penyebaran video Trans 7 yang dinilai melakukan pelecehan kepada kiai, pada pesantren, santri, dan seluruhnya. Baik, ya, Yai, secara pribadi, apa yang dirasakan ketika tahu muncul videonya Trans 7 seperti itu? Ya, tentunya kami sangat prihatin ya. Ungkapan yang dilontarkan dengan dorongan untuk melihat sebelah mata realitas pondok pesantren yang sesungguhnya adalah tidak seperti yang dinarasikan oleh Trans 7 ya. Sesungguhnya itu adalah pandangan yang tidak objektif terhadap realitas dan makna pesantren yang sesungguhnya. Jadi jelas ada kekeliruan di sana. Ya jelas sekali ada kekeliruan. Dan itu tidak sepatutnya diunggah, apalagi itu disuarakan dalam suara nasional. televisi nasional ya. Dan ini membuat kerancuan ini. Sehingga kehebohan kerancuan nih kan awal-awal masyarakat itu sudah simpatik ya terhadap pendidikan dan edukasi yang dikembangkan oleh pondok pesantren mulai tradisional sampai menggapai kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, dan ini adalah menggiring masyarakat sangat rindu terhadap nilai-nilai yang dikembangkan oleh pondok pesantren itu. Tapi ini kemudian dihantam dengan jangan-jangan mereka iri dengan kesuksesan pondok yang kita tahu bersama
Sekarang banyak sekali siswa di tingkat SD sudah berbicara mau mondok kemana ketika SMP. Artinya harapan mereka kepada pondok sungguh besar dan ini sudah sangat meluas di siswa-siswa SD. Seperti itu. Ya, memang pondok pesantren itu luar biasa dalam menyebarluaskan syiar Islam itu. Ya. Ini pengalaman pribadi ya. Tahun tahun sebelum 80-an. Ya. Itu para kiai itu memang kunjung ya, turba. Ya. Ini melihat realitas Ya. di masyarakat pedesaan. Ya. Karena beliau telah memahami betul bagaimana pendidikan di pesantren. Ya. Mereka itu, para kiai itu sangat prihatin terhadap anak-anak bangsa yang berada di desa-desa itu, kemudian itu diberi pengertian. Diajaklah di pondok, diajarilah di pondok, bukan hanya sekedar baca kitab, tetapi ini baca realitas alam semesta. Ada pelajaran kehidupan dengan lingkungan. Ini pengalaman saya itu menata bagaimana cari air, bagaimana bisa survive, sehingga kemandirian itu muncul. Ini yang kami rasakan sampai sekarang ini adalah sebuah kemandirian dan kekuatan untuk bisa bersama dengan lingkungan. Kapanpun kita berada itu siap menghadapi lingkungan kita. Gitu. Ya, dalam kondisi apapun. Ya, kalau dari PCNU sendiri, di lingkungan PCNU, ketika ditemukan video semacam itu, apa responnya yang muncul di antara pengurus-pengurus NU? Ya, tentunya kita tidak boleh gegabah ya. Dengan isu-isu yang memojokkan pondok pesantren. Itu kalau kita mengaca pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan misi yang berkualitas, itu tentunya mendapatkan tantangan. Gitu. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan kita tidak menutup mata bahwa realitas pondok pesantren memang satu sisi banyak masih memiliki kekurangan dan tidak difahami oleh masyarakat umum. Kalau perilaku pesantren tidak dilihat secara utuh, substantifnya pesantren, bagaimana kiai itu mendidik dengan perilaku, bukan hanya mendidik dengan kata-kata. Tetapi adalah percontohan, keteladanan itu. Sehingga apresiasi yang diberikan oleh santri pada kiainya itu luar biasa. Muncullah sebuah penghormatan. Ini pelajaran yang tidak saya temukan sejak sebelumnya di pondok. Ternyata luar biasa kiai itu dalam memberikan pesan-pesan moral yang sangat mulia, yang sangat agung itu. Dan itu menjadi dasar utama bagi santri untuk memberi penghormatan yang katakanlah oleh orang awam dianggap berlebih. Kan begitu. Ini kan fenomena saat ini kan banyak yang muncul karena banyak persepsi masyarakat bahwa hidup itu dipenuhi dengan penghasilan, pekerjaan dan sebagainya. Di saat mereka sudah mendapatkan pekerjaan tetapi tidak menemukan ruh kehidupan yang sebenarnya, anak kurang ajar. Ini akhirnya masyarakat itu, terutama orang tua itu menginginkan bagaimana anak saya ini bisa menjadi orang yang mulia, yang terhormat, santun dan sebagainya itu. Inilah kemudian memunculkan pemikiran dipondokkan. Tapi ketika niat yang mulia ini dipondokkan ini terus dibasmi dengan pandangan stigma yang keliru, tidak cocok dengan realitasnya, itu akhirnya ini mudah-mudahan tidak menjalar menjalar, kemudian ini dianggap sebagai angin lalu angin lalu, dan ini akan mendapatkan edukasi yang sesuai dengan
Kondisi yang sebenarnya ya. Niat dan tujuan yang mulia dari pondok pesantren itu. Ya. Di antara sekian banyak yang tentunya kita lihat di video stigma-stigma yang diberikan oleh TV nasional, dalam hal ini Trans 7, terkait dengan feodalisme, perbudakan dan lain sebagainya. Siapa sebetulnya yang lebih sakit? Kiainya, santrinya, atau PCNU? Kalau kiai ya, kiai itu sangat arif, sangat memahami. Yang sangat sakit itu adalah masyarakatnya. Ya. Masyarakat secara luas ini, karena melihatnya itu bertolak belakang dengan yang dialami oleh santri-santri sendiri itu, sehingga wajar kalau di antara masyarakat ini ada yang mengungkapkan isi hati yang kurang berkenan sebenarnya itu. Ini adalah sebuah realitas, ungkapan spontanitas yang sehingga jangan dinilai bahwa itu adalah sebuah keinginan kiai. Kiai selalu bijak menghadapi segala sesuatu. Ada santri yang melakukan kesalahan saja, tidak serta-merta kemudian dihukum, ditendang dan sebagainya. Itu pasti kiai pasti memberikan kebijakan yang sangat santun dan mengedukasi yang lebih terarah. Gitu. Artinya sekeras apapun kritik terhadap kiai, sebetulnya kiai sudah punya sikap. Kearifannya yang membuat mereka tidak terlalu terguncang dari kondisi yang semacam ini. Ya, kalau jenengan, Yai, apa yang sebetulnya bisa dianalisis dari video ini? Saya pernah melakukan melakukan visualisasi realitas. Tentunya ini melalui proses panjang. Misalnya ini realitas yang kehidupan. Itu 1 tahun itu bisa diringkas dalam 1 jam saja, sehingga seakan-akan 1 jam ini mewakili realitas yang selama setahun. Karena itu ini pasti ada gagasan dan ide atau paradigma yang terpotong, yang keliru. Paradigma atau stigma atau paradigma yang bagus itu terpotong, sehingga ide yang kotor ini mengalahkan gagasan dan ide yang cemerlang. Gitu. Oke, baik. Kita mulai dari yang satu-satu ya. Misalnya terkait dengan jalan merangkak untuk bersalaman dengan kiai. Apa esensi yang ada di dalam? Nilai-nilai apa yang tergandung di dalamnya? Sebenarnya merangkak itu bukan kehendaknya kiai. Itu memang apa yang ada dalam benak pikiran itu, ungkapan rasa hormat itu saking takdimnya saja. Khawatir salah, khawatir gini aja itu. Jadi itu memang tidak ada prototipe kamu harus berjalan untuk tidak ada. Inisiatif santri sendiri. Itu inisiatif kiai sendiri, mungkin budaya lokal yang asalnya dari sana itu dibawa terus. Cara menghormatinya itu. Yang lain juga gitu, terpengaruh gitu. Artinya ketika itu tidak dilakukan oleh santri, tidak pernah ada yang kena sanksi. Tidak pernah ada yang kena sanksi. Kita tahu sanksi itu mereka-mereka yang menghendaki mendekati maksiat, misalnya nonton film, nonton film, kemudian ketahuan pacaran, itu yang akan kena sanksi di pondok ya. Oh, santri itu lupa masuk kiai merunduk sandalnya di bawah saja. Justru menjadi lucu gitu loh. Oh, tahu itu enggak masalah itu. Ya itu luas wawasannya. Tahu perilaku yang lucu dan sebagainya itu sudah berkali-kali diketahui oleh kiai, sehingga kiai itu tidak
gampang memberikan keputusan, kamu salah harus merangkak, tidak ada. Tidak ada. Seperti zaman kerja Rudi ya. Iya. Kalau tidak mau kerja terus ditendang dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Jadi persepsi yang dibangun di televisi Trans 7 jelas banyak kesalahan. Salah satunya bahwa penghormatan kepada kiai dengan cara merangkak bukan kehendak kiai. Bukan, tidak ada. Itu hanya perasaan takdim kepada kiai, ungkapan penghormatan, ekspresi penghormatan kepada kiai, dan itu sama sekali tidak ada sanksinya ketika santri tidak melakukan itu. Ya, lalu ada lagi, Yai, terkait dengan narasi yang mengatakan pantesan kiainya kaya-kaya, santrinya yang tidak kaya aja selalu memberi amplop. Apa yang sebenarnya nilai-nilai yang ada di kegiatan yang semacam itu? Itu juga dari sudut pandang yang tidak tepat lah. Ya. Jadi kiai itu memang ya keikhlasannya itu. Ya. Saya pernah kiai di kiai itu ya. Salah satu kiai di Pantura itu, di pondok pesantren Yai Bakir. Ya. Saya itu juga pernah menangis ya. Ya. Dia itu menempatkan uang, dia itu bikin kapal ya. Ya. Dia itu menunjukkan santrinya bahwa kiai itu bekerja. Ya. Justru mengajar itu adalah sebuah misi yang non profit lah. Ya. Yang profitnya kiai itu. Jadi jangan dilihat kiai tumpakannya, anak kenaikannya itu mobil mewah dan sebagainya. Yai Bakir itu bikin kapal. Ya. Transaksi kapal yang bagus, pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan harapan dan doa sang kiai itu. Saya pernah bertamu itu duitnya itu setumpuk ini. Ya. Ya. Ini karena hasil transaksi jual kapal. Kiai Bakir dia itu. Artinya hampir semua pemangku pondok pesantren pasti punya sumber dana secara mandiri. Terbukti mereka tidak pernah mengajukan proposal ke pemerintah, tidak pernah minta-minta kepada masyarakat itu. Dan mereka selalu punya sumber ekonomi yang mandiri. Ya istilahnya kalau bertamu sama kiai karena melihat kiai itu kan rasa hormatnya ya. Telah memberikan segala sesuatu sebagai imbalan mungkin ya paling itu sekuat tenaga, ndak ada tarif berapa kan ndak ada gitu. Seikhlasnya. Ndak dikasih juga, ndak dimarah-marah. Ndak pernah tidak ada kiai yang kalau kiai saya itu memang dapat amplop ya. Tapi dapat amplop itu ketika ada orang yang terlihat itu kondisinya memprihatinkan. Itu enggak pernah dibuka. Langsung dikasihkan lagi gitu. Nah, ini catatan penting bahwa sebetulnya apapun yang diterima kiai tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Jauh lebih banyak yang ditasarufkan kepada umat kan begitu. Ini catatan yang tidak dilihat oleh Trans 7. Catatan ini menjadi penting sehingga stigma bahwa kiai mengumpulkan harta itu sama sekali tidak beralasan. Ya enggak ada dihitung. Makanya itu. Jadi kiai itu menerima amplop mendapatkan apresiasi dari para santri. Bahkan kalau santri itu kelihatannya ya dibelikan baju kan gitu. Diajak makan, diajak itu adalah ya bahasa Al-Quran itu kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Supaya yang punya duit ini bisa berbagi dengan yang tidak punya duit. Sehingga ada keseimbangan di pesantren itu. Dan keakraban terjadi itu. Kebetulan yang semacam itu tidak terekam oleh masyarakat kita. Mereka tidak tahu bahwa apa yang diterima kiai sebetulnya akan kembali kepada masyarakatnya. Betul. Saya merasakan sendiri pernah ditolong oleh seorang kiai dan nilainya tidak kecil ketika saya dalam kondisi yang terpuruk sekali.
hanya dilihat dari raut muka saya katanya. Iya, Itu kan sudah kelihatan kalau saya punya persoalan besar, kemudian pulangnya itu saya disangoni. iya. Dan itu nilainya besar waktu itu. Ya kiai itu kan menjadi tumpuan masalah bagi masyarakat ya. Ya, Sehingga kiai itu sangat arif, ya, mengerti. ya. Ini bahasanya saja. Ruwet ini sudah, ini orang Ini sudah orang kusut ruwet ini. ini. Sudah kamu nanti pulang ya, ketemu nanti ke sowan ke ibumu ini nanti dikasih Iya. gitu ya itu. Iya. Artinya bahwa tumpuan solusi bagi masyarakat memang ada di kiai. Oh, di kiai. Iya. Kiai. Jadi tidak hanya sekedar nasihatnya saja, sampai harta bendanya pun Harta bendanya bisa dikorbankan bikin kiai. adem. Ya. Ya. Ya, saya mengalami betul itu. Ya. Ya, terkait hal-hal yang menjadi kemungkinan, apa Yai melihat ini ada agenda terselubung untuk menjatuhkan martabat kiai, menjauhkan pondok pesantren terhadap masyarakat, dan seterusnya. Ya, saya tidak menuduh, saya juga tidak menyudutkan ya. Ya. Tapi banyak orang yang tidak memahami Ya. realitas pondok pesantren itu, kemudian pembicaraannya itu Ya. sepihak. Ya. Saya tidak menuduh ini kebencian dan sebagainya, karena ajaran Islam itu kan istilahnya itu jangan sampai kamu itu melakukan tindakan melebihi apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang benci kepada kita. Tetap itu memberikan maaf. Tapi di Indonesia ini kan berlaku hukum ya. Ada rambu-rambu. Memang kita punya kebebasan. Tapi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan yang lain. Di sinilah kemudian tentunya ada dialog ya. Dan itu tidak boleh ditutup-tutupi. Harus dilakukan dengan kejujuran. Apa maksud dan tujuan menyebarluaskan informasi yang tidak tepat ini? Itu diungkapkan saja itu. Itu yang kita inginkan supaya clear gitu. Jadi kalau memang itu betul-betul tidak tahu dan kesalahannya diakui, tapi ini kan tidak sependek itu ya. Karena di dalam sebuah proses produksi informasi dan ekspresi ya itu. Ekspresi, apalagi intonasinya itu. Seperti meledek dan sebagainya itu kan sudah bisa dipahami ya. Sudah dipahami. Jadi Yai mendeteksi, mengidentifikasi ada kemungkinan maksud jahat mereka seperti itu. Semua orang itu yang melakukan penilaiannya, itu ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang ditutup-tutupi, mungkin ada kepentingan lain, gitu. Itu yang perlu kita ungkapkan, kita gali. Supaya masyarakat ini tidak tercemar dengan ungkapan yang keliru, yang sudah disampaikan di media ini. Media itu kan bisa dilihat di mana-mana dan ini sebagainya. Satu saat ini mengakui kesalahan, tapi di tempat lain, ya benar kan gitu ya. Ini yang berbahaya itu. Dan jejak digital ini juga tidak mungkin terhapuskan di benak masyarakat kita. Jejak digital itu memang terus bergulir ya. Makanya ini masyarakat juga tidak boleh serta-merta mengambil informasi itu secara sepihak. Kalau ada keraguan tentunya ini bisalah dilakukan konfirmasi dan dilakukan komunikasi supaya kebenaran itu tampak dan bisa dimiliki oleh banyak orang gitu. Tujuan video ini juga salah satunya menampilkan secara utuh
apa yang ada di pondok pesantren. Jangan sampai terpotret hanya parsial sebagian yang dimunculkan oleh media massa. Tapi ya terkait dengan setidaknya ada indikasi kemungkinan niat-niat jahat mereka muncul di dalam video itu. Ada enggak tengara kira-kira kelompok mana yang punya kepentingan untuk itu? Untuk pribadi saya ya, terutama PCNU Gresik ini ya, belum sejauh itu cara melihatnya. Karena ini harus dilakukan kajian secara mendalam. Ya kajian, misalnya kajian etnografis ya. Apa yang dia ungkapkan itu, apa yang dia alami itu apa? Apa dibungkus dengan nilai kebencian? Apakah dia itu pernah mengalami sehingga narasi yang dibangun itu dengan ekspresi yang yang tidak menyejukkan lah. Ini kan perlu dianalisis secara psikologis juga ya. Siapa yang menarasikan itu. Sejauh ini PCNU sudah pernah melakukan kajian mendalam terkait dengan isi video itu? Secara formal belum. Tetapi kasak kusuk dari teman yang sudah di WA dan sebagainya ini kan ya melahirkan keresahan dan prihatinan terhadap NU atau warga NU yang dengan tradisi dan budayanya itu bersentuhan dengan dunia modern dan sebagainya. Ini kan akan menjamur gitu. Ini feeling saya, NU ini akan mengejar ilmu pengetahuan yang selama ini dibanggakan oleh Barat dan sebagainya tanpa memperhatikan etika ya. Ini akan diisi oleh generasi-generasi pesantren yang dibekali ilmu pengetahuan dengan etika. Dan ini yang hilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena mengejar ilmu pengetahuan yang menghasilkan material, hedonisme dan sebagainya itu. Ini tidak hilang di pondok pesantren. Terkait dengan informasi yang beredar bahwa beberapa waktu kemarin ada kelompok yang menyebutkan diri sebagai Aliansi Santri Indonesia yang kapan hari berencana melakukan demonstrasi. NU tahu enggak itu? Atau mungkin ada koordinasi dengan NU atau minta restu ke NU? Demonstrasi itu adalah ungkapan ya. Ungkapan masalah. Ungkapan masalah, tapi PCNU sudah menampilkan sosok kekiaian para kiai boleh saja melakukan demonstrasi, tapi harus dilakukan dengan santun. Dengan tidak melakukan demo-demo yang sudah dicontohkan dengan membakar, anarki dan sebagainya itu. Itu kiai itu sudah melarang. Sudah memberikan nasihat itu. Santri sudah pasti nurut. Daripada suul adab. Iya, betul. Jadi kiai ini sudah memberikan nasihat. Dilakukan dengan cara santun, harus mencapai tujuan yang tidak boleh mengabaikan nilai-nilai pesantren itu tercoreng. Jadi catatannya adalah bahwa Aliansi Santri Indonesia yang beberapa waktu kemarin akan demo sudah diberikan aturan oleh kiai dan bisa dipastikan mereka taatnya, loyalitasnya itu pasti sangat tinggi sehingga tidak mungkin akan keluar dari koridor yang diberikan oleh kiai. Nah, sejauh ini, Yai, ada enggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan NU untuk merespon video tersebut?
selama ini NU secara normatif Ya, kelembagaan. Ya, kelembagaan belum mengadakan secara resmi, khususnya di PCNU Gresik. Ya. Tetapi kita sudah melakukan informal satu dengan yang lain. Ya. Misalnya keprihatinan itu diungkapkan jangan sampai terjadi ya. pemahaman yang keliru kemudian dipaparkan dengan kekeliruan yang lain. Ya. Jadi di kelas-kelas kami sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi juga harus menyikapi dengan penuh kearifan. Jangan sampai ini kemudian menimbulkan keresahan yang berlebihan, tetapi kita tetap menjaga kehormatan orang lain juga. Karena kalau kita itu mencaci maki orang lain, sama saja itu sikap kita itu. Ya, artinya sebuah kesalahan jangan sampai direspon dengan kesalahan yang baru. Yang baru itu. Artinya bahwa betapapun respon dari PCNU tidak menginginkan munculnya persoalan baru. Persoalan baru ya. Oke. Dan ini kita patut menjaga diri lah. Ya. Setiap kenikmatan yang diterima orang itu pasti memunculkan reaksi yang kurang baik juga itu. Likulidhi nikmatin maksudin itu ada. Ini kenikmatan yang dimiliki oleh pondok pesantren itu sangat luar biasa dan ini tentunya secara sosiologis itu juga menimbulkan kecemburuan di sisi yang lain itu. Itu hukum alamnya gitu. Mengusik kenyamanan. Iya. Karena itu tetap harus komitmen untuk tegar di dalam mengembangkan nilai-nilai kemuliaan yang ada di pondok pesantren. Masalah tradisi itu berbeda. Tradisi merangkak dan sebagainya itu. Itu di pesantren yang lain enggak ada. Di sana ada. Itu adalah menandakan bahwa kearifan lokal itu memang sedang terjadi. Artinya apa yang diberitakan sebetulnya tidak terjadi di seluruh pesantren. Enggak. Dan artinya tidak bisa dikebiah uyah. Iya, dikebiah uyah. Enggak bisa. Enggak bisa karena itu kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Dan ini adalah menamakan pondok pesantren itu. Yang tidak melakukan juga ikut kena batunya gitu. Sejauh ini apa yang digunakan oleh PCNU untuk mengimbangi informasi salah yang semacam ini? Ada enggak upaya yang dilakukan PCNU untuk mengimbangi informasi yang salah semacam ini? Ya tentunya NU, warga NU harus menyuarakan. Baik itu lewat media elektronik atau media massa dan media yang lain, medsos. Itu kita isi. Karena ini adalah ruang dunia maya yang bisa menembus berbagai jaringan Tidak ada keterbatasan. Tidak ada keterbatasan dan ini yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat supaya memahami informasi yang benar yang realitas di pondok pesantren itu tidak seperti yang ditayangkan itu. Adalah bertolak belakang. Itu sangat bertolak belakang. Sangat Persoalannya sampai saat ini sejauh apa tingkat keberhasilan yang diupayakan PCNU untuk mengimbangi informasi yang salah semacam ini? NU ini kan sudah kebal ya. Jadi jangankan menghadapi isu-isu yang bersifat normatif, isu-isu yang bersifat verbal itu NU itu menghadapi sifat yang bersifat kekerasan saja sudah sering gitu, sudah kebal. Tinggal harus tetap waspada karena kemungkinan besar tidak hanya bersifat verbal nanti itu juga ada perlawanan yang bersifat fisik gitu.
NU tetap harus waspada karena NU ini sedang bergerak secara masif untuk mengembangkan pesantren yang menurut banyak orang katanya menurun dan sebagainya. Itu sudah biasa. Pondok pesantren di sini berkembang, di sana turun, itu kan hukum alam biasa. Rezeki yang kita dapatkan di sana dapat, di sini tidak dapat. Di situ itu biasa gitu. Soal pasang surut pondok pesantren biasa, tapi secara secara keseluruhan jelas pesantren ini terus mengalami perkembangan. Dan semakin diminati masyarakat, terutama terhadap gerakan Ayo Mondok yang selama ini digaungkan oleh pondok pesantren, dan itu menarik minat banyak orang tua untuk memondokkan anak-anaknya di pesantren. Dulu itu sudah banyak itu pesantren mendapatkan perlakuan penilaian yang tidak menyenangkan itu. Apalagi misalnya, zaman Pak Harto. Ya santri kudiken Di Sedayu itu anak-anak kecil sampai Kalimantan, saking rindunya ingin mempunyai anak yang soleh dan solihah, itu anak kecil sudah dipondokkan. Di Sedayu umur 7 tahun. 7 tahun. Ya diajak jalan-jalan. Mereka nyuci baju sendiri. Belajar gitu. Tapi bagi mereka yang teori-teori yang kemapanan itu anak dimanjakan. Ya enggak bisa jadi-jadi itu. Betul. Pendewasaannya lama sekali. Kemanjaan itu melenakan. Dan sangat sulit untuk bisa memberikan pelajaran kepada anak yang dimanjakan. Betul. Sebetulnya pondok itu adalah nilai ideal untuk memberi pelajaran. Memberi pengajaran dan pendidikan kepada anak justru dimulai dari kondisi keprihatinan. Iya, betul. Saya dulu itu di MI itu sudah mondok di Sitrosmo. Surabaya. Jadi kecil itu serba pengen tahu kan gitu ya. Dipanggil kiai ya senang, ya mesti merunduk lah. Masa di kiai disuruh apa itu ya dilakukan. Misalnya membawakan alat-alat dapur, pindahkan ke sana. Karena ini adalah dalam rangka menghormati, ada tamu, ada selamatan dan sebagainya. Ini kita yang diajak itu. Ya enggak mikir saya dibayari berapa, enggak ada gitu. Itu diberi kesempatan itu sudah sangat luar biasa. Yang tergores dalam pikiran sampai sekarang itu tak terlupakan gitu. Begitu baiknya pelajaran yang tidak ada kurikulumnya. Melekat sampai sekarang. Itu. Artinya bahwa pengalaman untuk bisa melayani kiai itu menjadi pengalaman yang sungguh sangat dinikmati oleh para santri. Ya sampai kata-kata nanti kalau itu baca ini masih terekam gitu loh. Walaupun tidak menjadi dunia maya ya, tapi ini face to face itu justru melekat sekali. Sangat mengesankan. Artinya dalam kondisi yang memprihatinkan. Mampu melahirkan orang-orang hebat, dan apa yang disampaikan kiai sungguh melekat pada santri-santrinya. Itu pengalaman saya seperti yang sudah saya ceritakan pada teman-teman juga ya. Saya pernah datang di suatu pondok di Sarang itu di Lasem apa Sarang itu di Rembang itu. Saya melihat pondoknya begini kok bisa melahirkan orang-orang ini, apa ini rahasianya? Ternyata itu adalah ketulusan kiai dan penghormatan santri terhadap kiai ini sangat akrab. Disitulah menemukan mutiara hikmah sehingga mutiara hikmah itu bisa membuat nalar itu jernih. Ketika kejernihan itu didapat oleh santri, itu akan mekar gitu loh. Jadi memang kedekatan santri dan kiai itu sangat dekat. Ya berbeda macam-macam lah. Kalau santri itu memang selalu ingin dekat dengan kiai. Caranya berbeda-beda. Mungkin cara ngajinya ingin melirik gayanya kiai itu. Saya pernah Kiai Soleh yang ngaji posoan itu Itu kitab apa ya kok bisa
menceritakan sehebat itu gitu Iya. loh. Saya lihat itu, oh ini kitab sarahnya Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin. Saya lihat, oh kalau begitu saya nanti tak beli. Gitu. Ingin seperti Kiai gitu loh. Punya karisma ya. Punya karisma yang bisa menularkan keilmuannya itu pada santri-santrinya. Menarik daya tariknya. Artinya bahwa Kiai memang sudah jadi tokoh panutan di pondok pesantren, dan itu artinya penghormatannya luar biasa santri kepada kiainya. Dan keakraban kiai dan santri itu sebetulnya justru sudah banyak dimunculkan. Termasuk Gus Dur terkait dengan anekdot yang humor yang sering diceritakan oleh Gus Dur, bahwa kiai dan santri itu sungguh sangat dekat. Bahkan di satu segmen Gus Dur pernah cerita, satu kali karena memang pondok itu lampunya masih remang-remang, ya kan, ada seorang santri malam-malam keluar. Dia enggak tahu, taunya ada orang yang nongkrong di beranda musola, kemudian disamperi oleh santri itu. Apa yang dibilang? Sak sedotan Kang, katanya begitu. Dia minta rokoknya Kiai. Dia enggak tahu kalau itu kiainya. Ternyata begitu disedot, nyala apinya itu lebih terang, maka kelihatannya lagi kiainya itu malunya setengah mati, dia lari. Dia lari, dia enggak merasa kalau rokoknya itu dibawa sama dia. Kiainya yang bingung. Balik rokokku katanya. Pengalaman itu banyak. Memang Kiai dulu itu kan ada rumah sendiri, terus tempat mandinya di luar. Ini gambarannya saya ketika baca kitab-kitab itu seperti zaman Nabi kan gitu ya. Ada tempat mandinya sendiri, wudunya di luar. Nah ini Kiai Soleh itu apa itu mandi. Itu mandi di luar itu dikira temannya, didodok-dodok gitu. Tiba-tiba kiainya, ampun itu ya. Ampun. Iya sama. Jadi anekdot itu tidak diciptakan oleh kiai, tapi diciptakan dari pengalaman. Sehingga diceritakan oleh santrinya itu menjadi lucu gitu loh. Betul, iya. Banyak sekali terkait dengan misalnya ke toilet misalnya. Ketika ada santri mau ada kepentingan ke toilet, ternyata toiletnya tutup. Nah, berarti ada orangnya. Digedor lah dia. Woi cepet woi. Yang di dalam, aku iki Gus. Nah artinya aku iki Gus gini. Iki sopo iki? Nah, tahunya itu kiainya. Ampun ya. Ya artinya ada kedudukan Gus itu tersendiri. Bagaimana kita menceritakan bahwa di dalam video itu juga ada menyentil kata-kata Gus. Apa yang bisa diceritakan bahwa Gus mendapat penghormatan yang istimewa di pondok pesantren? Seperti apa sebetulnya? Pengalaman saya kalau di pondok dulu ya. Karena saya datang itu sebagai santri baru ya. Saya juga kagum dengan Gus. Anaknya itu pertama, anaknya itu ya Pak Gus itu. Kok tahu informasi itu? Saya mengatakan itu pinter, karena pinternya itulah kekaguman saya itu. Memang Gus itu adalah layak diberikan kepadanya. Itu adalah sebagai tanda penghormatan. Saya pikir-pikir sekarang ini ya, kenapa ya anaknya Kiai itu kebanyak yang pinter ya? Itu ternyata anaknya Kiai itu sering bercengkerama dengan pancaran masyarakat yang banyak masalah gitu. Nah kiainya ini kan melalui pembelajaran non formal ya istilahnya itu. Ini kemudian kiai itu semakin cerdas gitu. Termasuk santri-santrinya juga ikut cerdas karena sering dikisahkan cerita-cerita yang di luar nalar itu bisa terjadi. Jadi pemberian nama Gus atau Kang atau itu sebagai tanda penghormatan bahwa dia itu karena memang ada keistimewaan. Ada keistimewaan. Minimal secara DNA sudah mewarisi. Yang kedua karena kedekatan dengan masyarakat dan selalu menjadi problem solver di antara masyarakat sehingga punya banyak pengalaman
spiritual yang Jadi dimiliki. kami dulu di Pondok Sidresmo, Ya, karena saya ini sudah di dalam ya, ya, itu juga dapat keberkahannya gitu. ya, Mendapat perlindungan dari Mas ya, ya, di sana itu ya, panggilannya ya, Mas, Mas ya. ya, di Sidresmo itu. Ya. Jadi jangan ganggu itu Aswadi itu. Kalau santri sudah bilang saya orang dalam, wah Saya ini orang sudah dalam. luar biasa ini. Iya, karena kena berkahnya itu. Iya, iya, pasti. Berarti ya, saya ya. juga akan mendapatkan perlindungan dari yang Ya, lain itu. ya. Dapat privilege. Iya. Iya. Luar Betul. biasa. Jadi kalau ada masakan sesuatu ya mesti diingat. Duluan. Mungkin ya secara psikologis ya. Ya. Penghormatan ini nanti akan bergulir pada kiainya dan Iya. kiainya juga akan mengenal dia kan Iya, itu. iya. Iya. Artinya sudah istimewa kalau Ya perkat lah Iya, istilahnya ya. iya. Perkat. Dan jadi siapapun kalau mendapatkan panggilan ya, kehormatan itu, Iya, secara iya. psikologis itu ya. ya, Orang itu juga akan mengapresiasi. ya. Orang itu kok baik dengan saya Iya. ya, ya, ada apa Iya. itu ya. Mungkin apa ada keistimewaan saya ini juga Iya. tidak mengatakan istimewa. Iya. Gus-gus itu kan juga tidak pernah mengatakan saya ini itu ndak, Iya. tapi ini adalah penilaian ya. Iya. Sekali Jadi lagi. pengakuan itu datang dari santri Dari sendiri, santri dari sendiri. santri sendiri. Dan apalagi kalau sudah ada santri yang sudah di dalam, wah ini privilege-nya luar biasa. Iya, betul. Dianggap santri yang Saya istimewa. mengalami Iya. itu soalnya. Ya. Oke, baik. Yai, terkait dengan opini publik. Apa yang dimunculkan di medsos, apa yang dimunculkan di ranah internet, di dunia maya, tentu akan memberikan kesan di opini publik. Nah, sekarang kesan itu seperti yang disampaikan di Trans 7. Ada beberapa hal yang salah. Bagaimana cara melawan opini publik yang semacam ini? Sebenarnya tidak perlu kontra narasi ya. Ya. Kita menunjukkan realitas yang sebenarnya Ya. melalui berbagai media, Ya. tulisan dan sebagainya itu. Meminjam istilah yang digunakan oleh Gus Ulil Absar Ya. Abdallah itu Ya. adalah menggunakan istilah insider dan Ya, outsider outsider ya. Tapi itu disalahkan oleh Guru Gembul ya, Ya. saya Ya. melihatnya itu. Ya. Karena Guru Gembul itu melihatnya secara sosiologis, sementara Ulil Absar Abdallah itu melihatnya secara Insider, orang dalam. Insider, orang Ya. dalam ya. Ya. Itu sangat berbeda. Ya. Itu enggak tepat katanya. Ya. Tapi bagaimanapun pendekatan orang dalam dengan orang luar itu Ya, bisa tidak akan jadi sama. tidak match. Ya, ya. Karena itu menyingkapi terhadap fenomena ya. Ya. Misalnya kritik dan sebagainya orang lain itu hak mereka. Ya. Tapi kalau kritikan itu menyinggung, Ya. memberitakan sesuatu yang tidak sebenarnya, Ya. Sampai Itu- pada melecehkan. ya sampai apalagi melecehkan, itu harus diberi kontra narasi yang bersifat edukatif, Ya. supaya mereka itu tahu Ya. posisi yang keliru gitu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang dan Ya. tidak menjadi fitnah-fitnah yang lain. Ya. Ya, tidak memunculkan fitnah yang Ya, lain. tidak munculkan fitnah yang lain. Kira-kira apa, Yai, keinginan dari PCNO terhadap kondisi yang semacam ini? Adakah mungkin yang diangankan PCNO sanksi diberikan kepada Trans 7 dan lain sebagainya? PCNO tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi ya. Ya, cuman boikot Trans 7. Tagarnya boikot Trans 7. Tapi ini kan respon ya. Ya, Respon itu sifatnya tidak langgeng. Ya. Tidak langgeng. Kontra narasi yang bersifat ekspresi dadakan Ya. itu bisa bermacam-macam. Ya. Opininya ada yang boikot, ada Ya. yang tutup, ada yang dihukum dan Ya. sebagainya. Ya. Ini terus berjalan, kita lakukan
dialog mediasi ya. Ya. Ya, ini jelas Trans TV, Trans 7 ya. Trans 7 ya. Trans 7 itu sudah minta maaf. Ya. Sudah sowan. sowan. Ya. Nah, itu simbol-simbol yang dilakukan oleh Trans 7 itu kan belum tentu bisa mewakili ya. Apa itu tidak mengobati. Mengobati. Rasa sakit. Tidak mewakili tujuan yang sebenarnya gitu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Belum tentu menunjukkan, mungkin masih perlu kita gali lagi. Ya. Tapi kalau PCNO Gresik belum memiliki gambaran atau agenda untuk pemberian sanksi dan sebagainya. Ya. Mungkin enggak, misalnya ya, bahwa dalam hal ini pengawasan penyiaran ada yang disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia, di mana mereka yang bisa memberikan sanksi terhadap hasil siaran-siaran yang jelas-jelas sudah menabrak kode etik penyiaran. Ya, secara universal kan sudah diatur oleh pemerintah ya, kode etik penyiaran, kode etik kebebasan pers dan sebagainya itu. Tapi itu tentunya mereka sudah memberikan sanksi. Nah, kalau kita itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kan artinya barangkali ada rekomendasi atau desakan dari PCNU untuk lembaga-lembaga yang punya kewenangan dalam memberikan sanksi. Artinya bahwa sebetulnya ini pelanggaran berat. PCNU lihat pelanggaran berat enggak ini? Pelanggaran berat itu dari aspek imbas ya. Ya, dari dampaknya. Sisi imbas. Tapi NU kan punya metode ya. Jangan sampai itu membunuh nyamuk dengan silinder. Lalu besar energi daripada. Betul, gitu. Kita itu dalam Al-Qur'an misalnya itu ya sepadan aja lah. Kalau kita itu melakukan narasi yang tidak seperti yang digambarkan, ya kita hadapi selevel lah melalui media. Kalau bisa ya media ini kan sudah ditutup ya. Sudah ditutup, tidak ada aktivitas itu menurut informasi yang saya baca gitu. Artinya rubriknya. Iya, jadi mata acaranya yang tidak boleh tayang lagi ya. Ya, sampai ada yang pelesetan itu rumah produksi dipelesetkan rumah hantu dan sebagainya itu. Itu kan bahasa yang bergulir di media sosial ya. Media sosial itu memang ya bibir enggak ada tulangnya. Netizen yang maha benar. Netizen yang maha benar. Betul. Apa yang diangankan dari kondisi ini sehingga artinya bahwa persepsi masyarakat kembali ke semula dari pemahaman tentang pesantren ini? Ya, itu kabar angin ya. Jadi kabar angin itu akan terhenti pada saatnya dan akan terkalahkan dengan kenyataan atau realitas ya. Insya Allah pesantren tetap komitmen untuk mengembangkan nilai-nilai kemuliaannya itu dengan tetap ini anggaplah menurut hemat saya anggap sebagai cambuk ya. Cambuk obat. Untuk memperbaiki beberapa hal yang mungkin bisa jadi kekeliruan di salah satu bagian dari pesantren, sementara di bagian yang mungkin, lain yang secara umum siaran ini ya atau pemberitaan ini ya enggak cocok bagi Pondok Lirboyo. Tapi cocok untuk pondok yang lain. Dan artinya tetap ada muhasabah dari PCNU bahwa pondok pesantren pun harus melakukan muhasabah, evaluasi terhadap diri sendiri, terhadap Ini salah satu hikmah. Jadi salah satu hikmah kalau ada kritikan itu kita coba introspeksi.
Ya, introspeksi diri. Ternyata orang berbuat baik itu tidak selamanya mendapatkan pujian kan gitu ya. Justru orang yang berbuat konyol itu dinilai juga itu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah apa itu namanya itu masyarakat ya. Jangan-jangan ini tantangan atas keikhlasan para kiai. Ujian keikhlasan dari para kiai. Ya, Yai, apa yang dipesankan kepada media massa, media sosial untuk kedepannya seperti apa? Ya, jaga kedamaian, jaga persatuan dengan menginformasikan segala sesuatu walaupun itu benar. Tetapi kalau itu tidak membangun pada kemaslahatan, maka tentunya ini harus diambil, harus direkayasa. Tapi rekayasa yang positif, mendapatkan yang positif. Sebab kalau saya menyampaikan kebenaran, itu kadang-kadang juga meresahkan orang lain. Karena itu harus dinarasikan dengan penuh kebijakan. Bukan sebaliknya, justru syarat dengan rasa kebencian, rasa menyudutkan dan sebagainya itu. Oke, baik pemirsa, itulah tadi catatan akhir dari Profesor Dr. Kiai Haji Aswadi Syuhada MAG yang kali ini hadir di podcast Ngopi Disik. Dan sayangnya waktu membatasi saya untuk menghentikan perbincangan ini, masih banyak sebetulnya yang mesti digali dari Profesor Kiai Haji Aswadi ini. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa hadir lagi. Okay. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Jazakumullah khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.